Amanda, kembali lagi di Obralik, obrolan Republik. Hari ini kita udah masuk di episode ketiga dari Obralik. Nah, untuk hari ini suasana kita agak berbeda nih, yaitu kita take video di outdoor. Dengan keadaan dingin AC, itu angin cepoi-cepoi. Nah, buat kalian semua yang udah penasaran nih, siapa tamu hari ini? Boleh dong Kak, langsung kenalan. Hai, perkenalkan aku Adela Sibarani, aku dari kelas 11-2. Aku paskibraka tingkat nasional tahun 2023 perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Nah, enaknya kita manggilnya apa nih? Kakak, Adel, atau gimana? Panggil Adel aja. Oke, Adel. Adel, waktu pertama kali... Oh iya, Adel ini paskibraka nasional kan? Iya. Paskibraka nasional, berarti sekarang kelas 11. Nah, Adel... Gimana sih tahap-tahap menjadi paskibraka nasional itu? Nah, itu awalnya itu kita seleksi dulu dari tingkat kota. Nah, di tingkat kota itu yang diseleksi itu yang pertama itu parade, tapi itu kita diseleksi semua kesehatan kita, tapi nggak sampai yang mendalam kayak medical check up. Terus setelah itu kita TWK, TIU, lalu masuk ke Samapta, lalu PBB udah pasti yang diseleksi. Yeah. Dan yang terakhir itu wawancara. Setelah semua itu kayak ada sistem rankingan, baru kita dipilih. Kemarin itu ada 26 kalau nggak salah, 13 putra, 13 putri itu diseleksi untuk provinsi dan nasional. Nah, setelah itu dari sekolah kita saya terpilih menjadi paskibraka nasional mewakili Provinsi Kepulauan Riau. Nah, keren banget tuh. Jadi, gimana sih perasaan pertama waktu tahu dipilih jadi salah satu paskibraka nasional? Awalnya tuh ragu ya, karena kan kita ngeliat pengumuman itu dari kayak website gitu, nggak yang langsung dari dinas. Terus dan nanya-nanya nih ke temen kayak punyamu tuh gimana tampilan dari websitenya. Terus mereka bilang beda, berarti aku tuh emang bener-bener paskibraka calon kan, masih calon paskibraka nasional. Terus setelah itu malamnya langsung datang dari dinas, tapi waktu dari dinas tuh masih yang kayak belum jelas nih, soalnya yang dari dinas tuh cuma bilang 7 yang untuk melaju ke provinsi, tapi yang diambil itu cuma 6, satunya ke nasional, tapi itu belum diketahui siapa. Nah, ditambah dengan itu lagi aku makin ragu kayak ini bener nggak sih aku, soalnya belum diketahui kan. Nah, terus besoknya udah jelas aku ternyata yang mewakili. Berarti setelah pengumuman itu Adel berangkat ke Jakarta kan? Ya. Di asramanya mungkin bisa kita sebut untuk para paskibraka kita kenal dengan Desa Bahagia. Ya. Jadi apa aja tuh kegiatan dan rutinitas yang dilakuin di Desa Bahagia? Rutinitas itu dari pagi kan teman-teman yang muslimi sholat, jadi kita juga tetap bangun kayak bersih-bersih, persiapan untuk olahraga pagi. Olahraga pagi itu dimulai dari sekitar jam 5 itu pemanasan, lari pagi, senam, terus kembali ke barak. Sekitar jam 6.45 itu kita kembali lagi ke ruang makan buat sarapan pagi. Gitu terus sampai sekitar berapa ya? 3 mingguan di lapangan, karena sebelumnya kan kita sekolah dulu di Lemhanas. Sekitar segitu, lalu kalau udah selesai kita latihan tuh sekitar sampai jam 4 atau 5 itu kita baru apel sore. Dan setelah itu kembali lagi ke barak, mandi, bersih-bersih. Setelah bersih-bersih itu langsung ke ruang makan lagi. Dan yang muslim itu langsung ke masjid buat sholat. Lalu biasanya ada materi malam atau enggak hiburan-hiburan doang, cuma ngumpul-ngumpul doang sampai jam 9 kembali lagi ke barak. Begitu berulang seterusnya sampai pulang. Berarti untuk penentuan pasukan itu ditentuin waktu kapan? Itu ditentuin pas hari H, ada tanggal 17. Jadi paginya kan kita kayak apel pagi. Nah, itu ditentuin kayak siapa yang bertugas pagi, si ini di pasukan keberapa gitu, baru ditentuin paginya. Kalau boleh tahu Adel bertugas di pasukan berapa waktu itu? Di Pagi pasukan dan sore? 17 pagi. Sorenya? Sorenya yang putranya. Yang putra. Berarti itu beberapa kegiatan rutin ya selama di asrama. Ada satu kegiatan yaitu beauty class. Apa aja itu yang kalian laksanain atau kalian lakuin di beauty class itu? Jadi di beauty class itu untuk yang cewek cowok itu disamain, ada skincare time, skincare bareng. Nah, setelah skincare semua, khusus buat cewek doang, itu kita ada sesi make up yang disponsori oleh brand Mustika Ratu. Oke, jangan lupa sponsori Republik ya, SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Nah,
Waktu H-1 pengibaran itu apa sih yang ada rasain, deg-degannya atau takut gimana? Iya, lebih ke deg-degan sih. Karena kan juga kita posisi belum tahu. Karena pelatihnya omongan ada yang kayak bisa jadi ada yang nggak bagus tuh dijadiin pagar ayu kan. Jadi kita lebih deg-degannya ke situ sih. Iya. Tapi alhamdulillahnya Adele dipilih untuk masuk ke pasukan 17. Oke. Nah, untuk tanggapan keluarga waktu itu gimana pas tahu Adele lulus jadi paskibraka nasional? Awalnya juga ragu-ragu ya, karena dari diri aku juga masih ragu sebenarnya aku yang kepilih atau enggak. Jadi pas udah dari dinasnya yang bilang kalau aku benar-benar kepilih itu bangga banget, kayak yang senang banget. Karena kan dari awal tuh emang nggak ekspektasi tinggi bakal melaju ke nasional, tapi tiba-tiba sampai ke nasional tuh kayak bangga banget lah. Intinya bangga banget sih, susah dijelasin. Apa aja tuh persiapan waktu kemarin mau berangkat ke Jakarta? Lebih ke fisik sih ya, sama kesehatan kan. Kayak soalnya kan di sana tuh kita buat persiapan aja, mau di sana digemblengnya kuat atau digemblengnya gimana dibilang kayak nggak terlalu keras, itu kita kan tetap harus punya antisipasi dari awal. Jadi lebih ke sering olahraga, jaga pola makan, itu aja sih. Kira-kira ada perubahan yang ada rasakan nggak setelah jadi paskibraka nasional atau itu? Ada banget. Jadi perubahan itu kayak ya emang lebih disiplin tuh emang ada. Terus lebih percaya diri juga, leadershipnya juga udah mulai tumbuh lah. Terus lebih ke apa ya? Public speaking juga udah mulai tersalurkan dengan baik, karena di sana kan kita sering dimintai pendapat untuk ini gimana gitu. Terus rasa persatuan juga lebih kepupuk ya, karena kan kita kan berasal dari daerah-daerah yang berbeda, sikap yang berbeda, jadi itu aja sih yang beda banget gitu terasa. Iya. Jadi selama di asrama itu hal apa tuh yang nggak bakalan dilupain? Jadi kita tuh punya teman Putri dari Riau. Ya. Dia tuh punya suara cempreng banget, yang kayak emang bener-bener cempreng. Jadi kalau misalnya pagi yang Muslim Putri itu udah selesai sholat, kita kan ngumpul kan di depan barak tuh buat kayak ya dihitung lah udah lengkap belum nih Putrinya mau olahraga kan. Terus nanti dia tuh bakal teriak Putri turun Putri gitu-gitu terus sampai itu kayak udah jadi alarm pagi. Sampai jadi misalnya kita tuh ngumpul tuh masih sekitar 30 menit lagi, tapi dia tuh udah teriak Putri. Jadi kita tuh yang masih kayak dari bangun tuh masih muka belum jelas, dengar dia teriak-teriak Putri tuh jadi kalang kabut, karena soalnya tuh sampai ke lantai 2 tuh udah kedengeran. Padahal dia di lantai 1 tidurnya. Jadi itu tuh udah jadi kayak alarm kalian tiap pagi ya? Apa sih pengalaman yang nggak bisa dilupain selain si Putri itu? Mungkin waktu selesai pengibaran 17-an di istana. Jadi pengalaman itu mungkin jadi ngerasa lebih bisa berbangga diri ya, karena kan kita sudah bisa melalui kayak prosesi latihan, ketatnya bagaimana kita dijaga sampai kita nggak boleh keluar kemanapun. Apa sih momen-momen lucu waktu kalian lagi melaksanakan latihan itu? Nah, hal lucu itu yang paling bener-bener lucu itu, jadi kebanyakan dari kami tuh rata-rata pegel-pegel kan. Nah, setelah pegel-pegel itu mereka yang langsung pergi ke medis. Dari medis tuh mereka dikasih counter pain buat ngatasin pegel-pegelnya kan. Jadi kami tuh punya lurah kan. Iya. Dia tuh sampai bawa counter pain ke lapangan. Sampai pelatih tuh kayak suka jompo banget nih bulu gitu. Sampai suka dimarah-marahin, kayak diejek-ejek lah gitu sama pelatih. Kadang kayak misalnya lagi selesai latihan kan, kayak baru kembali lagi ke DP, dia tuh langsung buka celana, langsung yang ngolesin counter pain. Sampai pelatih Putri kami tuh suka kayak, ya Allah, sumpah tidak bisa berkata-kata lagi. Jadi kalian tiap kali habis latihan itu pasti ngolesin counter pain ya? Bahkan sampai tim medis tuh nyediain kayak alat inframerah. Itu buat kayak, alat itu kan nanti memantulin cahaya, kayak mancarin cahaya. Terus nanti kalau kita biarin aja tuh cahaya mantulin ke kaki kita tuh hilang pegelnya. Sampai mereka tuh se-effort itu buat kita biar nggak pegel-pegel lagi, karena banyak banget yang ngadu pegel. Ya, jadi apalagi tuh momen lucu waktu kalian latihan? Terus yang udah pasti tuh banyak kayak temen-temen yang suka kayak dijadiin mainan gitu lah, kayak mereka nggak ada kesalahan tiba-tiba disuruh push up dulu, ambil jatah dulu, tapi itu jadi hiburan tersendiri buat kita, tapi kesakitan buat mereka. Itu yang lucu. Adel pernah nggak tuh digituin sama salah satu? Pernah, tapi emang bener-bener kesalahan, bukan karena dijadiin mainan doang. Emang bener-bener kesalahan. Nah, kayak perasaan apa sih yang dirasain setelah mungkin pengibaran 17-an di Istana Merdeka? Perasaan itu ya pasti bangga dan juga lega, karena
udah selesai ngibar tuh kayak udah nggak ada beban sama sekali kan. Kalau sebelum ngibar tuh walaupun hamil 5 menit sebelum ngibar juga kita kayak ngerasa masih ada beban, tapi setelah ngibar tuh perasaannya juga jadi lega aja gitu. Setelah itu momen dan apa ya kegiatan setelah kalian pengibaran itu? Setelah pengibaran tuh kami lebih banyak kayak kami kan dapat apresiasi dari BUMN ya. Jadi kalau pagi tuh kami udah tetap turun nih pakai PDU lengkap gini. Kami ke suatu kantor gitulah. Kami ke sana kayak nerima apresiasi. Cuman kayak ya duduk-duduk doang. Terus nanti mereka menyampaikan apresiasinya kepada kita. Udah pulang. Terus kami juga berkunjung ke Mabes TNI, Mabes Polri. Itu yang paling berkesan banget sih, kayak kita bisa ketemu sama Panglima TNI kan, tapi di Mabes Polri kita cuma ketemu sama Kapolri karena Kapolrinya lagi ada keperluan. Oke. Selanjutnya setelah pengibaran dan kegiatan tersebut dilanjutkan dengan kepulangan Adel ke Tanjung Pinang. Apa aja tuh kegiatan atau sambutan yang dilakukan ketika Adel pulang ke Tanjung Pinang? Jadi waktu di bandara itu pertama kita disambut sama dari kepala dispora sama orang tua. Terus dari tim dispora itu langsung bawa yang kita berdua paskibraka itu ke gedung daerah. Terus di sana langsung disambut sama gubernur dan para staf-stafnya. Ya, keren banget. Jadi itu adalah salah satu hal yang nggak bisa dilupain juga kan, disambut sama para petinggi-petinggi di Kota Tanjung Pinang. Nah, ya. Mungkin itulah beberapa pengalaman dan kisah cerita dari Kak Adel. Nah, ada nggak Kak pesan-pesan untuk adik-adiknya nanti yang bakalan ikut tes Paskibraka juga tahun depan? Pesan aku buat adik-adik yang punya niat buat jadi Paskibraka, tetap semangat aja, berusaha, jangan lupa berdoa. Enggak usah pedulin orang yang bilang kayak dia orang dalam, jangan pedulin itu. Yang penting dari diri kalian sendiri punya niat, punya kemauan, semua itu pasti ada jalan. Nah, bener banget tuh kata Adel. Nah, teman-teman, jadi kita udah sampai di penghujung episode kita hari ini. Makasih juga untuk Adel yang udah sempetin buat datang ke Obralik. Mohon maaf juga untuk semuanya jika ada salah kata yang saya ucapkan atau Adel ucapkan. Sampai jumpa di Obralik episode selanjutnya. Dadah!